Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Elsa Lianandaya, mahasiswi RPL PGSD UPGRIS. Di video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi pada mata kuliah teori-teori belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai implementasi teori belajar behavioristik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk, apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Contohnya, seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya, seperti ketika siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa demikian? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajarnya. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan oleh guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur, sebab teori ini mengutamakan pengukuran. Pengukuran dianggap penting karena untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya ada faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik, yaitu faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor penguatan atau reinforcement terdiri dari dua jenis. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan terlihat semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif atau positive reinforcement dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas tersebut merupakan penguatan negatif atau negative reinforcement dalam belajar. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh terkenal dalam aliran teori behavioristik? Pertama ada Edward Lee Thorndike. Beliau adalah salah satu pendiri aliran tingkah laku atau teori behavioristik. Teori ini dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dengan respon, baik berupa pikiran, perasaan, maupun gerakan. Tokoh yang kedua yaitu John B. Watson. Menurutnya, teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.
Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengetahui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seorang telah belajar atau belum, karena tidak dapat diamati. Nah, yang ketiga ini adalah tokoh yang paling sering dibahas. Ia adalah Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus, maka respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif sebagai stimulus yang harus dikurangi, agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Pandangan teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun dari semua pendukung teori ini, teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti pembelajaran terprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada proses hubungan stimulus dan respon, serta mementingkan faktor-faktor penguatan atau reinforcement, merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh Skinner. Dalam perkembangannya, teori behavioristik memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teori behavioristik diantaranya: pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan merasa bosan dengan pembelajaran ini. Kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno atau tradisional, karena hanya menghafalkan apa yang didengar dan dipandang. Sebagai cara belajar yang efektif, penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan dalam pembelajaran ini. Ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka dipastikan mereka akan merasa tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan menimbulkan kemalasan untuk belajar. Selain kekurangan, teori ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori behavioristik diantaranya yaitu: pertama, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan.
Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus dengan dianggap tepat, di mana dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Nah, saatnya masuk pembahasan materi tentang implementasi teori belajar behavioristik. Dalam implementasi teori belajar behavioristik, salah satunya yaitu dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa. Usaha sekolah dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan pada siswa dilakukan dengan mengadakan program yang mendukung usaha sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah. Program tersebut bisa berupa program eco-mapping, program bank sampah sekolah, dan juga program Jumat bersih. Program-program tersebut dilaksanakan sekolah secara terus-menerus dan sistematis agar tujuan yang diharapkan berupa perubahan perilaku serta tumbuh kembang siswa sesuai dengan harapan sekolah. Belajar menurut pandangan behavioristik adalah membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus dari lingkungan dan disertai dengan penguatan. Lalu, seperti apakah stimulus yang diberikan? Stimulus yang diberikan oleh para guru pada program pelestarian lingkungan meliputi pemberian contoh, nasihat, peringatan, dan hadiah. Pemberian hadiah bertujuan agar perilaku peduli lingkungan hidup terus dilakukan secara berulang dan juga memotivasi perilaku tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Siswa merespon positif terhadap stimulus yang diberikan para guru. Pada program yang mengandung muatan dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup, sehingga hasilnya perubahan pola pikir yang lebih mencintai lingkungan dan perubahan perilaku yaitu mengelola sampah secara bijak, yaitu dengan cara menabungkan sampah di bank sampah sekolah. Sebagaimana tujuan belajar menurut pandangan behavioristik yaitu membentuk tingkah laku yang diinginkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.